Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Sundara, staf pengajar di SMA Hanayani 2 Banjaran. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu materi dalam MPLS untuk siswa baru angkatan 2020-2021 dengan materi pendidikan anti korupsi. Nah, sebelum kita membahas tentang korupsi itu sendiri, mungkin sedikitnya ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai gambaran awal. Mungkin kita pernah menyaksikan di sekeliling kita, di sekitar kita ada sebuah bangunan atau infrastruktur jalan raya yang lain dan lainnya tanpa gugur, tanpa angin, baru juga dibangun, itu tiba-tiba ambruk, atau jalan baru juga beberapa minggu, beberapa bulan jalannya kembali rusak. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Bangunan yang baru juga dibangun tiba-tiba ambruk. Mungkin ada yang salah di sana. Padahal secara bahan, secara spek atau ukuran yang direncanakan, yang dianggarkan, keadaannya itu sudah mumpuni, bahkan bisa dijamin bertahan sekian puluh tahun. Tapi kenyataannya baru juga beberapa minggu, beberapa bulan, bangunan yang baru dibangun itu ambruk, jalan-jalan rusak kembali. Ada apa? Ada yang salah ternyata di sana. Apa yang mengakibatkan kesalahan itu? Di sana ada yang memanipulasi, ada yang mengurangi bahan untuk pembangunan. Contoh misalkan semen yang seharusnya 10 sak, kemudian dikurangi jatahnya jadi 5 sak. Besi yang seharusnya 10 inci dikurangi jadi 8 inci. Pertanyaannya, kemana yang 5 sak itu? Kemana yang 2 inci itu? Nah, biasanya hal itu terjadi karena minimnya pengawasan, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang menyebabkan bahan yang seharusnya 10 dari 8, yang asalnya 20 dari 15, itu karena ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaksana untuk memperkaya diri. Jadi intinya bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana atau penyelenggara, yang seharusnya 10 dia belikan 5. Nah, yang 5 lagi diambil untuk kepentingan dirinya. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan korupsi. Sebagaimana pengertian dari korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, kegelapan, serta bentuk tindakan amoral. Nah, itulah pengertian dari, setelah kita membahas, mengetahui tentang definisi korupsi, kemudian mengetahui bentuk-bentuk dari korupsi, maka kita akan lanjutkan sebagai bentuk usaha kita dalam membendung, dalam mencegah terjadinya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang perlu kita perkuat, baik itu dalam diri pribadi ataupun dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan negara, yaitu yang disebut dengan disingkat Jupe Mandi Tangker Semedil. Apa itu? Pertama, kejujuran. Kejujuran adalah modal utama. Kedua adalah kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Keempat, kedisiplinan.
kelima, tanggung jawab, dan keenam, kerja keras, ketujuh, kesederhanaan, kedelapan, keberanian, dan sembilan adalah keadilan. Demikian nilai-nilai anti korupsi. Nah, selanjutnya bahwa bagaimana bentuk-bentuk korupsi itu? Apakah korupsi itu seperti yang tadi langsung mengambil jatah yang seharusnya 10 jadi 5, atau langsung mengambil keuntungan dari proyek-proyek yang dilaksanakan? Ternyata tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang 20 Tahun 2001, ada 7 bentuk korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu adalah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan, orang-orang yang mempunyai jabatan, yang memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah suap menyuap. Itu juga termasuk macam dari korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS, pegawai negeri sipil, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Itu yang kedua. Ketiga, penyalahgunaan jabatan. Seorang pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Itu penyalahgunaan jabatan. Seorang pejabat dia mampu untuk merubah, untuk menutup dan membuka dokumen-dokumen yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerasan. Ya, yang dimaksud dengan pemerasan itu adalah PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan kekuasaannya memaksa pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Itu suap, kecurangan. Kemudian selanjutnya adalah kecurangan, yaitu, nah ini biasa dilakukan oleh seorang pemborong atau kepala proyek, yaitu pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kemudian selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian. Nah, yang dimaksud dengan perbedaan kepentingan dalam pengadaan jasa itu biasanya dalam hal tenderan, di mana untuk pengadaan jasa itu bisa langsung menunjuk dengan kedekatan, karena kedekatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Yang dimaksud dengan gratifikasi itu adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Secara definisi, yang disebut dengan gratifikasi itu adalah uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Itulah macam-macam dari gratifikasi. Setelah nilai-nilai anti korupsi kita perkuat, maka itu tidak cukup sampai di sana. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memberantas, mencegah terjadinya para koruptor merajalela. Nah, ada cara untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah edukasi, yaitu semacam pemberian pemahaman, semacam pemberian pendidikan, pemahaman terhadap bahaya-bahaya yang
terjadi apabila sebuah anggaran itu dikorupsi. Memberikan pemahaman kepada seluruh warga, kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya edukasi, pentingnya pencegahan terhadap korupsi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem, yaitu memperbaiki sistem dalam pencegahan, dalam pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana? Apakah sistem ini bisa berfungsi dengan baik? Bisa, apabila sistem dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang yang rusak mentalnya, rusak akhlaknya, apabila dia masuk dalam sistem yang baik, yang berjalan dengan baik, maka dia bisa diperbaiki, maka dia bisa mengikuti keadaan sistem itu. Tetapi jika sistemnya jelek, sistemnya tidak berjalan, maka sebaik apapun orang, masyarakat, warga, maka dia akan terbawa rusak dalam kehidupannya. Edukasi yang kedua, yang pertama, pemberian pemahaman tentang bahayanya dan mandorotnya perbuatan korupsi itu. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah penindakan. Jelas, penindakan di sana adalah penindakan di mana suatu perbuatan apabila tidak diberi dengan tindakan yang tegas, keras, maka tidak akan memberikan efek jerah kepada yang lain. Maka penindakan di sini harus diberikan dengan sebaik-baiknya, karena tanpa penindakan yang baik, tanpa penindakan pemberian hukum yang baik terhadap si pelaku, maka edukasi dan perbaikan sistem itu tidak akan berfungsi dengan baik. Maka dengan demikian, itulah sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Nah, sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan penyebaran wawasan kita, maka silakan adik-adik semua, anak-anak sekalian, untuk menyaksikan sedikit tayangan video tentang bahayanya korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Demikianlah pemaparan tentang pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan baiknya kita pun mampu untuk bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan bukan hanya diri kita, tapi juga merugikan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian penyampaian saya. Jangan lupa ikuti dan jawab evaluasi link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.